Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan bahas routing, dinamis ya, di pertemuan ketiga ini, di mana yang akan kita bahas adalah routing dinamis EIGRP dan OSPF. Dan nanti kalau sudah semuanya terkonfigurasi, kita akan sambungkan ya satu sama lain, yang kita namakan redistribute. Nah, dalam kesempatan ini kita sudah memberikan IP address kepada setiap port device-nya gitu ya. Jadi kita tinggal me-routing dinamisnya saja gitu ya. Untuk memberikan IP address setiap device sudah kita bahas di pertemuan satu ya. Silakan Anda simak lagi pertemuan satu. Nah, kita mulai saja dengan router yang pertama. Kita akan masuk dulu ke enable seperti biasa, kemudian masuk ke configuration terminal. Nah, di sini kita akan me-routing dengan EIGRP ya. Jadi kita tulis router EIGRP. Kita kasih nomor ya, 1, enter, kemudian kita daftarkan network yang terhubung ke router ini. Di sini ada 3 network ID, yaitu yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga adalah ini ya. Kita masukkan satu-satu mulai dari yang terhubung ke PC dulu ya, yang ini ya. Itu kita tuliskan network 192.168.1.0. Dan jangan lupa di sini adalah bukan subnetnya tapi inverse-nya ya, kebalikan dari subnetnya. Di mana subnetnya di sini kan 24 bit. Berarti inverse-nya kebalikannya adalah 0.0.0.255 ya. Nah, ini kita lakukan untuk network ID yang lainnya. Kita enter, kita masukkan network ID yang berikutnya yaitu yang terhubung ke router berikutnya. Kita mulai dari sini ya. Network 172.16.1.0. 30 bit inverse-nya ya, yaitu 0.0.0.3, enter. Yang terakhir adalah yang network ID yang bawah ini, yaitu network 192.168.10 ya, titik 0. Inverse dari 30 bit adalah 0.0.0.3 ya, enter. Selesai ya. Untuk yang pertama kita sudah selesai, kemudian kita masuk ke router yang kedua ya. Router yang kedua juga sama ya, kita bikin, masuk dulu ke enable, kemudian ke configuration terminal, enable dulu ya, enable, kemudian configuration terminal, kemudian kita masuk ke router EIGRP 1, 1 ya. Kemudian kita daftarkan network ID yang terhubung ke router ini ya, di mana ada 3 network ID juga ya. Pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga adalah ini ya. Kita daftarkan satu-satu, kita mulai dari sini dulu. Network 172.16.1.0. Inverse dari 30 bit adalah 0.0.0.3, enter. Kemudian network ID yang berikutnya adalah yang ini ya, yaitu network 192.168.2.0. Inverse dari 24 bit adalah 0.0.0.255, enter. Yang terakhir adalah ini network ID yang ini ya, yaitu network 172.16.2.0. Inverse dari 30 bit adalah 0.0.0.3 ya, enter. Selesai ya.
Jadi untuk router yang kedua selesai, terakhir dan router yang ketiga. Router ketiga juga kita masuk ke enable dulu ya, kemudian ke configuration, terminal. Nah, kita router EIGRP nomor 1. Enter, masukkan network ID-nya yang terhubung dengan router tersebut. Itu pertama kita masukkan yang atas dulu ini ya, yaitu 172.16 ya, titik 2, titik 0. Inverse dari 30 bit adalah 0.0.0.3, enter. Kemudian network ID yang berikutnya ini ya, kita dulu, kita masukkan ini dulu, 192.168.10.0. Inverse dari 30 bit adalah 0.0.0.3, sorry, 3, gitu, enter. Terakhir ini ya, yang ke PC, yaitu network 192.168.3.0. Inverse dari 24 bit adalah 0.0.0.255. Selesai. Selesai ya. Jadi kita sudah selesaikan semuanya. Tiap router sudah kita konfigurasi dengan algoritma EIGRP. Sekarang tinggal kita uji konektivitasnya. PC 3 ke PC berikutnya sukses ya. PC 3 ke PC 5 juga sukses ya. Kemudian PC ini ke PC 5 juga sukses ya. Jadi sudah sukses semuanya. Nah, untuk yang algoritma OSPF juga sama ya. Kita sudah isi tiap port device ini dengan IP address semuanya ya, dan juga sudah tersambung semuanya, sudah hijau semuanya. Tinggal kita routing dinamis OSPF saja ya. Untuk cara memasukkan IP address ke tiap port ini sudah kita bahas di pertemuan 1, silakan simak pertemuan 1 ya. Kita mulai dari router yang pertama ini. Kita masuk ke router yang pertama, seperti biasa, masuk ke enable, masuk ke configuration terminal, kemudian kita router gitu. Routernya pakai OSPF ya, OSPF. Kita beri nama 1, angka 1, sorry, 1. Enter. Kemudian kita masukkan network ID-nya. Network yang terhubung ke router yang pertama ini adalah ada 3 ya, 1 ini, 2 ini, ketiga ini. Kita masukkan yang pertama ini dulu ya, yaitu 192.168.4.0 begitu. Subnetnya inverse-nya ya, 24 bit itu adalah inverse-nya 0.0.0.255. Jangan lupa pada OSPF ada penyematan area, dinamakan area nomor 0, enter ya. Kemudian network yang berikutnya kita masukkan network yang ini ya, itu network 172.16.3.0. Inverse dari 30 bit adalah 0.0.0.3 ya. Jangan lupa areanya ya, area 0. Gitu. Enter. Terakhir adalah yang network ID ini ya. Itu network 192.168.11.0. Inverse dari 30 bit adalah 0.0.0.3 ya. Enter. Selesai ya. Incompeten. Mungkin ada yang salah di sini. Network 19, oh ini salah masukan ya saya. 192.168.11.0 betul ya. 30 bit. Incomplete. Ada yang salah. Oh, areanya lupa ya. Areanya lupa. Areanya lupa, tidak komplit.
Kita copy saja, kita tulis lagi di sini, paste, tambahkan area 0 ya. Nah, ini jangan lupa ya, enter, udah masuk ya. Jadi ini udah masuk semuanya. Kemudian router yang berikutnya. Router berikutnya juga sama ya. Ada 3, 1, 2, 3 ya yang terhubung ke router ini. Seperti biasa masuk ke enable, kemudian ke configuration terminal, kemudian masuk ke router OSPF ya. Router OSPF, kasih nomor 1. Enter, kita tuliskan network ID-nya yang terhubung ke router ini. Kita mulai dari network ID ini dulu ya, yaitu 172.16.3.0. Inverse dari subnetnya 30 bit itu adalah 0.0.0.3 ya. Jangan lupa areanya ya. Area 0. Enter. Network yang berikutnya adalah kita lanjutkan dengan network yang ini ya. 192. Nah, ini sudah masuk ya. Ini ada incomplete dokum apa nih? Oh ya, ini belum selesai ya. Kita tulis lagi network eh ini ya, yang atas ini 192.168.5.0. 24 bit inverse-nya adalah 0.0.0.255. Jangan lupa areanya ya. Area 0. Begitu. Ya, ini untuk router yang 6. Enter ya. Satu lagi ya, yang ini. Yaitu network 172.16.4.0. Inverse 30 bit adalah 0.0.0.3 ya. Areanya jangan lupa. Area 0. Enter, masuk ya. Jadi kita sudah masukkan yang ini, kemudian yang ini ya, sama yang ini, sudah semuanya. Dan terakhir adalah untuk yang router yang ketiga ya. Terakhir ini juga sama, ada 3 network ID, 1, 2, 3 ya. Kita mulai dari sini dulu ya. Kita masukkan dulu seperti biasa. Enable, configuration, terminal. Seperti itu. Kemudian kita masukkan router OSPF-nya nomor 1 ya. Kemudian masukkan network ID-nya. Network, kita mulai dari ini dulu ya, yaitu 172.16.4.0. Inverse dari 30 bit adalah 0.0.0.3 ya, 30 bit inverse. Jangan lupa areanya, area 0. Enter. Udah masuk ya. Network yang berikutnya. Nah, ini ya. Ini udah masuk ya. Kita masukkan network berikutnya. Yang ini ya, ini dulu ya. 192.168.11.0. Inverse 30 bit adalah 0.0.0.3. Areanya jangan lupa. Area 0. Itu ya. Enter. Masuk ya. Terakhir adalah ini ya, network ID ini. Ya, ini udah masuk nih ya. Jadi udah loading, dia full loading done. Ya, kita masuk ke network yang terakhir. Network tipe network yang ini, yang ke PC ya. Itu 192.168.6.0. Inverse dari 24 bit adalah 0.0.0.255. Jangan lupa areanya ya. Area 0. Enter. Udah masuk ya. Jadi semuanya udah masuk ya. Yang ini jadi 1 ya.
2, 3 ya, udah masuk semuanya. Oke, kita coba konektivitasnya ya. Konektivitas antar PC, sukses ya, kemudian PC berikutnya sukses, PC yang berikutnya juga sukses ya. Jadi semuanya berhasil ya, sukses ya. Jadi kita sudah melakukan konfigurasi routing dinamis EIGRP dan juga routing dinamis OSPF. Nah, pada kenyataannya nanti di jaringan yang besar seperti internet misalnya, bisa jadi ada, perbedaan antar algoritma. Nah, untuk menghubungkan antar algoritma ini, kita butuh konfigurasi lagi yang kita namakan redistribute ya, redistribute. Jadi kita coba untuk menghubungkannya ya, kita hubungkan lagi dengan sebuah router gitu ya, kemudian kita hubungkan satu sama lain, ini dengan ini, yang ini dengan ini, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa ini kita perlu lihat ininya ya, portnya ya, portnya jangan sampai salah, portnya supaya nggak tersembunyi, ya, kelihatan nanti kan konfigurasinya melalui port-port ini kan gitu ya. Nah, kita, eee, punya 2 area sekarang ya. Ini ada area EIGRP, area EIGRP, kemudian yang ini adalah area OSPF, area OSPF, gitu. Sehingga kita butuh untuk mengkonfigurasi kedua algoritma ini supaya bisa terkoneksi gitu ya, satu sama lain. Pertama kita ya nyalakan dulu ininya portnya ya, masing-masing ini kan masih merah ya. Kita masuk ke router yang di EIGRP ya, di ini, seperti biasa masuk ke enable, kemudian configuration terminal, enable, configuration terminal, kemudian kita nyalakan dulu interface-nya ya. Interface pas Ethernet 10, 1, enter, no shoot, kita nyalakan, enter. Nah, ini masih merah ya karena untuk router, kedua router ini harus dinyalakan, yang ini belum dinyalakan. Nah, sementara kita isi dulu ya port ini ya dengan IP address juga ya. Kita namakan IP address-nya ini misalnya 10.10.10.0, 30 bit. Nah, sedangkan yang ini memiliki network ID 20 ya. Kita namakan 20.20.0 garis miring 30 ya subnetnya. Kira gitu ya. Jadi yang ini network ID-nya antar router ini adalah network ID 10.10.10.0 30 bit. Yang ini 20.20.20.0 30 bit juga. Oke ya. Nah, berarti di sini kembali lagi kita, isi dengan IP address ya tentunya. IP address untuk port ini. Untuk port ini misalnya di sini adalah titik 1, di sini titik 2 ya. Jadi kita tulis 10.10.10.1. Jangan lupa subnetnya, subnetnya adalah 255.255.255.252 ya, 30 bit, gitu. Betul ya? Enter, gitu. Udah ya, sekarang kita nyalakan yang router yang seberangnya, yang lawannya. Kita masuk ke router ini, seperti biasa, no, masuk ke enable, masuk ke configuration terminal, kemudian kita nyalakan dulu interface-nya. Ini adalah interface FA00 ya, F0 garis miring 0. Enter, no shoot, no shoot, enter. Langsung hijau ya, langsung hijau. Jangan lupa isi IP address-nya di sininya di port ini.
IP address dengan IP address ini ya, network ID-nya ini kan. Kalau di sini tik 1, di sini tik 2 ya. Jadi 10.10.10.2 ya. Subnetnya adalah 255.255.255.252 ya, untuk 30 bit. Enter, begitu ya. Nah, dua-duanya udah terhubung nih. Kita tes konektivitasnya sekali lagi ya. Berhasil ya. Sekarang tinggal yang bagian yang sebelah kanan ini masih merah ya. Masih merah, kita nyalakan lagi router ini ya. Ini kita nyalakan. Biasa masuk ke apa namanya ini? Enable. Exit dulu ya, masuk ke interface yang satunya lagi ya. Interface yang ini ya. Sini ya, biar kelihatan. Ini sudah ya, tinggal yang ini kan yang merah ya. Yaitu masuk ke interface pas Ethernet 10 ya, 1 garis miring 0. Enter. Kemudian kita nyalakan no shutdown. Enter. Ya, masih merah ya. Masih merah karena yang seberangnya juga harus dinyalakan ya. Sementara kita kasih IP address dulu. IP address-nya adalah ini ya. Ini ya. Di sini tik 1, di yang lawannya tik 2 ya. Jadi di sini 20.20.20.1. Subnetnya adalah 30 bit ya, 255.255.255.252 ya. Begitu ya. Enter. Udah masuk ya. Kemudian kita nyalakan yang router yang satunya lagi ya, supaya jadi hijau. Kita masuk ke interface-nya pas Ethernet, kita exit dulu ya. Masuk dulu ke interface ini ya, pas Ethernet 10 ya di sini. Jadi pas Ethernet 1 garis miring 0. Gitu. Enter ya. No shutdown, dinyalakan. Enter. Nah, langsung hijau ya. Ini hijau juga. Begitu ya. Nah, jangan lupa IP address-nya. Kita isi dulu IP address-nya. IP address-nya lah ini ya. Di sini tik 1, di sini tik 2 ya. Jadi IP address 20 tik 20 tik 20 titik 2 ya. Subnetnya jangan lupa 30 bit. 255 tik 255 tik 255 tik 252. Selesai ya. Enter. Sudah masuk ya. Jadi kita bisa uji ya konektivitasnya antar router ini karena sudah dikasih IP address masing-masing ya. Kita coba sekali lagi. Enter. Router sukses ya. Jadi begitu ya. Cuman ini antar OSPF dengan EGRP ini masih belum bisa dihubungi ya. Kenapa? Karena kita belum meredistribute ya. Kita baru menyalakan portnya aja dan ngasih IP address-nya saja gitu ya. Jadi di sini kita perlu mendaftarkan lagi network ID di sini ya. Jadi kita masuk lagi ke router yang EGRP ini ya. Kita masuk ke exit dulu ya. Di configuration terminal, kemudian masuk lagi ke router ini EIGRP ya. EIGRP1. Masuk lagi ke sini. Kita daftarkan network ID ini karena ini belum terdaftar kan gitu ya. Jadi network 10.10.10.0 gitu ya. Inverse subnetnya 30 bit adalah 0.0.0.3 gitu ya. Seperti itu. Enter. Ya. Selesai. Sekarang yang ini ya. Yang ini juga sama. Kita mesti mendaftarkan ini ya. Nah, kita exit dulu. Kita masuk ke router EIGRP juga ya. Karena ini itu sebagian EIGRP, sebagian adalah OSPF gitu ya. EIGRP dulu ya. EIGRP nomor 1. Enter, masuk ke network. Network ini, network ini yang kita daftarkan. 10.10.10.0. Subnetnya 30 bit ya, inverse-nya adalah 0.0.0.3 ya, inverse-nya ya. Enter. Udah terdaftar nih ya.
udah terkoneksi nih. Jadi ini dengan ini sudah terkoneksi dengan EIGRP gitu ya, dengan EIGRP. Jadi kita bisa mengirimkan, paket data ke PC ya sekarang ya, sukses ya. Berarti ini sudah terdaftar nih EIGRP-nya. Tinggal yang ini ya, yang ini adalah OSPF, kita daftarkan dulu gitu. Daftarkan dulu, masuk lagi ke sini ya, exit dulu, masuk ke configuration terminal, kemudian kita masuk ke router OSPF ya, OSPF nomor 1, enter, kita masukkan network ID-nya. Network ID yang mana? Ya network ID yang ini ya, yang OSPF-nya di sini ya, yang ini. Jadi kita daftarkan ini adalah 20, tik 20, tik 20, tik 0. Inverse dari 30 bit adalah 0, tik 0, tik 0, titik 3. OSPF jangan lupa, OSPF ada areanya ya, area 0 gitu. Enter, udah masuk ya. Jadi kita sudah masukkan, tinggal yang ini kan belum terdaftar di sini di router yang ini. Ya, kita masuk lagi ke sini, exit dulu, masuk ke conversion terminal dan kita daftarkan ya, router OSPF nomor 1. Enter, masukkan network ID ini ya di router ini. Jadi kita daftarkan network ID ini di router ini ya. Jadi di tabel routingnya kita daftarkan yang ini. Itu dengan menuliskan network 20 titik 20 titik 20 titik 0. Inverse 30 bit adalah 0 tik 0 tik 0 titik 3 gitu ya. Jangan lupa areanya karena ini OSPF ya. Area 0, enter. Nah, ini udah terdaftar ya di sini juga. Jadi kita bisa menghubungi PC-nya ya dari sini ke sini. Sekali lagi. Masih belum, sekali lagi. Sukses ya, sukses. Oke ya. Jadi ini sudah terdaftar OSPF-nya, di sini juga sudah terdaftar OSPF-nya. Namun tiap antara EIGRP dan OSPF ini masih belum bisa dihubungi ya, karena belum redistribute gitu ya. Redistribute ya, redistribute. Jadi ini baru kita daftarkan algoritma EIGRP-nya di tiap-tiap routernya gitu, maupun OSPF-nya gitu. Nah, sekarang tinggal di redistribute di router yang tengah ini gitu ya. Kita masuk ke sini, exit dulu. Di configuration terminal kita tulis redistribute, redistribute. Nah, redistribute ya. Sorry, kita masuk dulu ke ini ya, ke EIGRP dulu. Sorry, ke router EIGRP dulu, EIGRP nomor 1. Enter ya. Nah, baru ke redistribute. Redistribute apa? Jadi EIGRP redistribute ke OSPF di sini seberangnya itu. Redistribute ke OSPF gitu ya. 1. Enter begitu. Kita tulis lagi, ada yang lupa ya. Kita kan harus tahu tindakan apa selanjutnya ya. Kita nggak hafal ya. Kita boleh tuliskan tanda tanya di sini. Seperti ini. Nah, akan muncul di sini apa yang harus kita tulis, yaitu kita tulis metrik ya. Di sini metrik gitu. Metrik, salah tulis. Metrik. Tanda tanya lagi. Nah, kemudian apa? Di sini ada bandwidth metriknya ya, dalam kilobit per detik ya. Itu kita menuliskan dari 1 sampai angka ini ya. Kita tulis aja 1000 ya. 1000 kilobit per detik ya. Kita pengen tahu tindak lanjut berikutnya ya kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita harus menuliskan angka 0 sampai 4000 429 dan seterusnya ini ya.
yaitu yang menunjukkan EGRP delay metriknya ya dalam 10 microsecond unit. Nah, kita pilih misalnya, 1000 lagi, kita pilih 1000 lagi. Karena tanya lagi ya tindakan berikutnya. Nah, di sini kita masukkan angka 0 sampai 255 ya untuk reliability ya. Kita masukkan angka yang maksimal aja 255 ya reliability-nya supaya maksimal gitu ya. Tindakan berikutnya ya kita tanya lagi seperti ini. Nah, di sini kita masukkan lagi angka 1 sampai 255, bukan 1 sampai 255, 1 atau antara 1 dengan 255 ya. Kita masukkan lagi yang maksimal aja ya 255 ya, 255. Kita tanya lagi tindakan berikutnya. Nah, begini. Kita harus masukkan lagi angka antara 1 sampai 6, 5, 3, 5 ini ya. Kita masukkan 1000 ya, masukkan 1000. Tanda tanya lagi tindakan berikutnya. Nah, ini sudah match ya, jadi distribution of OSP, routes sudah match ya, sudah selesai artinya gitu ya. Selesai, ya. Kita exit dulu, baru kita masuk ke OSPF ya, ke router OSPF-nya. Router OSPF nomor 1, enter. Nah, kita redistribute lagi, redistribute ke ini, ke EGRP gitu ya. Yang kalau tadi dari EGRP ke OSPF, sekarang dari OSPF ke EGRP gitu ya. Jadi kita tulis EIGRP nomor 1 ya, enter. Nah, kita, juga tidak tahu tindakan berikutnya ya. Kita coba sekali lagi ya pakai tanda tanya ya. Yang paling mudah adalah kita bertanya. Lalu bertanya sesat di jalan. Kita tanya ya, enter. Nah, di sini kita tinggal menuliskan subnet saja gitu ya, subnet subnet gitu ya, subnet. Tindakan berikutnya udah ya, selesai ya. Jadi, udah confirm nih, jadi sudah terredistribute pakai, dari OSPF ke EGRP ini gitu ya, selesai ya, enter. Udah, kita coba konektivitasnya ya, kita coba konektivitasnya antar PC di EGRP dengan PC di OSPF. Sukses ya, artinya kita sudah berhasil distribute antar algoritma, apa namanya ini, routing dinamis ini ya, antara EGRP dengan OSPF ya, seperti ini ya, sudah sukses semuanya ya. Demikian mungkin, dari saya untuk pertemuan, ketiga ini ya. Untuk algoritma-algoritma lainnya seperti RIP dan seterusnya itu hal yang, apa namanya, rekonfigurasinya sama saja gitu ya, mirip seperti ini, kira-kira gitu. Cuman di sini kita, mengetahui bahwa routing dinamis itu bisa jadi kan tiap, jaringan berbeda-beda itu, apalagi di jaringan yang besar seperti internet. Nah, untuk menghubungkan jaringan yang berbeda itu kita perlu redistribute di sini gitu. Demikian ya.